Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Jadi hari ini saya mau membicarakan tentang seputar YouTube lagi ya. Jadi eh, kalian harus memahami ketika kalian menonton YouTube, ya menonton YouTube yang membuat channel, menonton YouTube berulang-ulang, kalian harus memahami dulu lingkungan seperti apa yang sedang kalian masuki ya teman-teman ya. Jadi eh, yang pertama ya, ketika kalian ingin mendapatkan uang dari YouTube ya, kebanyakan dari kita kan pasti menggunakan smartphone ya, yang dimana operating system dari smartphone kita sebagian besar adalah Android. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa operating system Android ini merupakan sebuah produk dari Google. Jadi kalian mesti pahami dulu bahwa yang kalian gunakan itu, Android yang kalian gunakan itu adalah produk dari Google. Setelah itu, ketika kalian menggunakan smartphone itu, untuk mengaktifkannya biasanya kalian mesti bukan mengaktifkan ya, tapi untuk menggunakan secara maksimal kalian harus membuat email ya. Termasuk kalian ketika ingin menonton YouTube kan biasanya kalian harus login dulu ke email kalian ya. Nah, email yang ada di Android ini saya yakin sebagian besar pasti emailnya dari Gmail ya. Nah, Gmail tersebut ya itu merupakan produk dari Google. Kemudian setelah itu biasanya kalian harus juga mengaktifkan Maps ya. Jadi saya yakin sebagian besar dari kita pasti mengaktifkan GPS-nya agar memudahkan kita untuk dalam berbagai hal. Nah, GPS ini itu sebuah satu paket dengan map ini ya, yang produk dari Google juga. Nah, jadi kemudian ketika kalian ingin browsing terutama untuk browsing YouTube ya, biasanya kalian menggunakan browser dari Chrome, yang mana browser ini merupakan produk dari Google. Setelah itu baru kalian masuk ke YouTube, yang mana YouTube ini juga merupakan produk dari Google. Nah, jadi kalian mesti memahami bahwa kalian hidup dalam ekosistem Google. Jadi tidak mudah ketika kalian ingin mendapatkan uang dari YouTube ya. Kalian menggunakan cara-cara yang mungkin ya menggunakan jalan pintas. Ini yang mesti kalian pahami dulu, bahwa kalian hidup dalam ekosistem Google. Semua data-data kalian itu sudah record, sudah direkam di database Google ya. Jadi ya sangat kompleks sebenarnya, tidak mudah. Jadi tidak seperti yang sering dibicarakan di tutorial di channel ya, yang banyak bertebaran di channel YouTube ya. Katanya dengan hanya menghidupkan VPN, kemudian apalagi menghapus history, kemudian kita merubah lokasinya, merubah bahasanya, itu kita sudah dikatakan aman untuk menonton sendiri channel kita secara berulang-ulang. Bahkan kita juga dianjurkan untuk mengklik iklan yang ada di channel kita. Terus, bagaimana ya? Saya rasa itu suatu tindakan yang konyol ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang memberi informasi seperti itu kepada kalian. Kok begitu mudahnya begitu ya. Saya sendiri aja setiap hari selalu mengupgrade ilmu saya, setiap hari selalu mencari tahu. Saya selalu skeptis, apa yang saya lakukan di channel saya itu tidak aman, sama sekali tidak aman. Jadi saya setiap hari selalu mencari tahu, selalu mencari cara bagaimana untuk mendapatkan cara terbaik untuk mendapatkan uang di YouTube. Karena mungkin sebagian dari kalian itu channelnya bisa dikatakan channel mati ya, kasarnya katakanlah seperti itu, channel mati, nggak ada yang mau nonton. Tapi ya karena kita pengen juga mendapatkan uang dari YouTube ya, mungkin menggunakan VPN itu merupakan jalan pintas. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan ini, bahwa teman-teman harus memahami bahwa kita hidup dalam ekosistem Google. Jadi kita tidak mudah untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang di YouTube. Kemudian mungkin selanjutnya lantas cara yang lebih aman itu seperti apa? Cara yang lebih aman itu seperti apa? Nah,
Di sini saya sedikit memberikan informasi ya teman-teman ya, supaya kita tidak hidup 100% dalam ekosistem Google. Mungkin yang perlu kita lakukan, mungkin kita membeli smartphone kita tidak dengan operating system dari Google, artinya bukan Android ya. Teman-teman mungkin bisa pilih, terserah yang ada di pasaran apa, mungkin salah satunya Apple. Mungkin tidak perlu yang mahal ya, tidak perlu iPhone yang mahal belasan juta, puluhan juta, nggak perlu. Mungkin yang iPhone yang jadul sekiranya masih bisa digunakan, yang harganya mungkin ratusan ribu ya, biasanya banyak di Shopee, di e-commerce itu kan banyak. Cari aja yang murah, yang mungkin masih low budget lah, masih bisa terjangkau ya, teman-teman bisa gunakan itu ya. Kalaupun misalnya ya nggak bisa, tidak terjangkau ya nggak apa-apa, mungkin masih bisa menggunakan smartphone dari Android ya. Kemudian selanjutnya masalah email ya, teman-teman diusahakan juga tidak menggunakan produk dari Google ya, gunakan penyedia layanan email yang lain ya, salah satunya mungkin dari Microsoft ini, Microsoft Outlook ini ya. Jadi bisa gunakan ini, ataupun mungkin ya kalau terpaksa mungkin ya rumit ya kalau untuk login di YouTube menggunakan email lain selain Gmail ya nggak masalah, kita masih bisa menggunakan Gmail. Nah setelah itu hal yang perlu kita perhatikan adalah masalah browser. Nah teman-teman bisa pilih. Nah selain Chrome ya, masih banyak browser yang lain yang bisa teman-teman gunakan. Nah saya rasa ini masih bisa teman-teman pilih. Jadi kalian tidak mesti mati dengan pilihan Google Chrome itu tadi. Teman-teman masih bisa menggunakan browser yang lain. Nah setidaknya dengan menggunakan browser yang tidak satu perusahaan, tidak satu grup dengan Google, data-data yang ada di browser ini masih bisa teman-teman amankan gitu ya. Jadi masih ada masih ada kerumitan lah kalau untuk dari pihak Google untuk mencari tahu tentang teman-teman ya. Jadi data-datanya kalian itu relatif lebih aman begitu. Kemudian barulah setelah itu kalian bisa menonton YouTube ya. Jadi di sini saya menyarankan untuk cross platform ya. Jadi kalian tidak harus hidup dalam satu ekosistem Google, supaya kalian tidak mudah untuk di tracking ya, data-data kalian juga tidak mudah dilihat dan kalian tidak mudah untuk diketahui dan akhirnya AdSense kalian di ban ya. Ini hanya merupakan salah satu cara saja. Kalau teman-teman punya cara lain silakan kembangkan teman-teman ya. Cari tahu aja sendiri di internet, pasti banyak kalau kalian mau mencari tahu. Nah, jadi mungkin ini sedikit informasi aja dari saya ya. Siapa tahu ada teman-teman mendapatkan pencerahan lah dari informasi yang saya sampaikan, bahwa yang teman-teman lakukan selama ini ya, menggunakan smartphone Android, semua produk-produk dari Google itu mungkin kurang tepat ya, tindakan yang kurang tepat ketika kalian menggunakan VPN untuk menonton YouTube itu tadi. Kalian akan lebih mudah diketahui karena data kalian itu semua sudah direkam, termasuk smartphone kalian itu ya, semuanya sudah diketahui. Jadi biar bagaimanapun itu akan sulit bagi kalian untuk tidak diketahui ya. Jadi ini hanya sedikit cara. Oke, terima kasih teman-teman, nanti kita ketemu di video selanjutnya.